kabar nih kalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini membahas cerita film yang berjudul Just Friends. Film ini bergenre komedi romantis yang dirilis pada tahun 2006 dan diperankan oleh Ryan Reynolds dan Amy Smart. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk langsung aja kita bahas alur ceritanya. Film diawali pada tahun 1995 di New Jersey, di mana di awal scene kita akan diperlihatkan seorang pria remaja yang bernama Chris, yang terlihat sedang menuliskan ungkapan cinta di buku tahunan sekolah miliknya, yang rencananya buku tersebut akan diberikan kepada sahabat baiknya yang bernama Jamie, saat akan meminta tanda tangannya kelak. Chris pun terlihat nampak gugup ketika mendatangi kediaman Jamie untuk meminta tanda tangan sekaligus menyatakan perasaan hatinya. Namun sayangnya setelah Chris bertemu dengan Jamie, ada saja halangan dari pria-pria lainnya yang ingin meminta tanda tangan Jamie juga. Sehingga tanpa sengaja buku tahunan milik Chris tertukar dengan buku tahunan milik Tim. Dan di saat Chris menyadari hal tersebut, dengan sigap ia pun mendatangi Tim untuk mengambil buku miliknya. Namun sayangnya ternyata catatan ungkapan cinta Chris kepada Jamie telah dibaca oleh Tim di hadapan semua teman-teman yang hadir di sana, yang membuat Chris ketika hanya bisa menahan malu melihat ejekan dari teman-temannya tersebut. Jamie yang mengetahui hal tersebut pun lantas mendatangi Chris yang sudah bersiap untuk pulang. Jamie pun menanyakan pada Chris tentang kebenaran isi dari buku tersebut. Dan Jamie pun kemudian mengatakan bahwa dirinya juga mencintai Chris. Namun Jamie menambahkan kalau cintanya kepada Chris seperti cintanya kepada saudara laki-lakinya. Karena Jamie sudah menganggap Chris seperti teman sekaligus saudara sendiri. Chris yang mengetahui hal tersebut pun sontak merasa sedih dan tidak memiliki harapan lagi. Ditambah lagi dengan ejekan dari teman-temannya yang lain, makin menambah rasa malu di hatinya. Sebelum Chris pergi, ia pun berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menunjukkan bahwa dirinya bukanlah seorang pecundang. I'll show you! I'll show all of you! And I'm pulling out to win! Chris! Chris, come back! Waktu pun kemudian berlalu. Beralihlah ke masa sekarang, tepatnya di kota Los Angeles. Di mana kita melihat Chris yang dulunya dekil dan gendut telah berubah menjadi pria tampan dan sukses. Yang jelas saja dengan ketampanan dan kesuksesannya sekarang, ia bisa menaklukkan wanita manapun yang ia inginkan. Suatu hari, Chris yang kebetulan bekerja di dunia hiburan diminta oleh atasannya untuk merekrut seorang artis bernama Samantha James, yang saat itu namanya sedang melambung. Chris yang pernah berkencan dengan Samantha dan tahu kegilaannya pun lantas menolak permintaan atasannya tersebut. Namun karena bosnya memaksa untuk kepentingan rating mereka, akhirnya mau tak mau Chris pun menjemput Samantha di suatu studio rekaman. Di sana senang mengetahui keberadaan Chris pun lantas senang, dan tanpa basa-basi dengan kegilaannya pun ia meluapkan kerinduannya pada Chris yang telah lama tidak ditemuinya. Chris pun kemudian mengatakan tujuan dan maksud dirinya mendatangi Sam, yang mana kemudian Sam pun setuju dengan tawaran kontrak dari atasan Sam. Tetapi dengan satu syarat, Chris harus ikut bersamanya untuk menghabiskan libur Natal ke Paris dengannya. Dan dengan terpaksa Chris pun mengikuti kemauan Sam. Di perjalanan menuju Paris, karena kecerobohan Sam yang sedang memanaskan tuna di dalam microwave, dirinya lupa mematikan mesin tersebut. Sehingga terjadilah konslet yang membuat jet pribadi milik Sam harus mendarat di New Jersey untuk diperbaiki kerusakannya. Dan ternyata pihak bandara mengatakan kalau proses perbaikan tersebut membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Dan pihak bandara juga mengatakan kalau saat ini mereka sedang mendarat di kota New Jersey. Chris yang dulunya tumbuh besar di New Jersey setelah mendengar keterangan dari pihak bandara pun sontak terlihat terkejut. Jersey. We're in New Jersey. Dikarenakan cuaca saat itu sedang musim dingin dan turun salju, Chris yang sudah lama tidak pulang kampung pun lantas memutuskan untuk pergi menginap beberapa hari dengan Sam ke rumah orang tuanya. Dan tentu saja Chris yang hampir 10 tahun tidak pulang disambut haru gembira oleh sang ibu. Surprise! Saat Chris memasuki kamarnya, ia nampak kembali mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu saat melihat foto-foto dirinya yang bersama dengan Jamie.
Dan untuk menghapus kenangan-kenangan terburuk di masa lalunya, ia pun lantas mencabut satu persatu foto-foto tersebut. Singkat cerita, di saat Chris dan Sam pergi ke suatu bar, tak sengaja ia bertemu dengan dua teman lamanya yang kini sekarang sudah menikah dan memiliki anak. Sontak saja kedua temannya tersebut terlihat terkejut dan kagum terhadap perubahan pada fisik Chris yang sekarang. Mereka pun bertanya-tanya, kemana perginya Chris yang menghilang selama ini. Dan di saat mereka sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh Tim, teman yang dulunya sering membulinya. Terlihat Tim yang dulunya suka membuli saat ini hanya menjadi seorang pemabuk dan pengangguran kere. Terlihat untuk membayar minuman seharga $5 saja, dirinya tidak mampu, sampai ia meminta uang kepada Chris. Sangat miris nasibnya Tim, nasib para pembuli. Dan dari kejauhan, Chris kembali lagi tanpa sengaja melihat sahabat baiknya Jamie, yang sekarang tengah bekerja sebagai pelayan di bar tersebut. Dan dengan segera Chris pun mendatangi Jamie, dan Jamie pun kemudian melepaskan rindu mereka satu sama lainnya. Namun di tengah-tengah pembicaraan mereka, Sam datang. Lantas Jamie yang tidak enak dengan Chris pun lantas meninggalkan Chris dan berkata bahwa kapan-kapan kemungkinan mereka bisa bertemu lagi. Dan Chris pun mengiyakan tawaran dari Jamie. Beberapa saat kemudian Chris kembali didatangi oleh Tim, yang mana lagi-lagi Tim mengompori Chris untuk kembali mendapatkan Jamie. Yang tentunya dengan penampilan dan kesuksesan Chris sekarang, ia pasti akan membuat Jamie jatuh ke pelukannya. Chris yang mendengar perkataan dari Tim pun lantas dengan segera mendatangi Jamie. Chris menanyakan pada Jamie, jika penerbangannya ditunda esok, apakah Jamie mau berkencan dengannya? Dan tentu saja jawabannya iya. Jamie mau berkencan dengannya. Dan Sam yang tak sengaja melihat Chris dan Jamie berbicara, langsung segera meneriaki Chris dan mengingatkannya untuk tidak menggoda teman lamanya tersebut. Dan Chris pun segera pergi meninggalkan bar. Keesokan harinya, Chris yang telah berjanji akan berkencan dengan Jamie pun lantas mengatur rencana untuk meminta sang adik yang kebetulan ngefans dengan Sam untuk mengajaknya pergi main ice skating, agar dirinya bisa tenang berkencan dengan Jamie. Yang mana hal tersebut membuat sang adik senang bukan kepala, dan menerima permintaan dari kakaknya tersebut. Sam yang mengetahuinya pun kemudian menolak untuk pergi dengan adik Chris, dan meminta Chris untuk segera pergi dengannya ke Paris. Namun alih-alih pergi ke Paris, Chris pun memaksa Sam untuk stay beberapa hari di New Jersey untuk bertemu dengan fans-fansnya. Dan mau tak mau, Sam pun mengiyakan perkataan dari Chris. Beberapa saat kemudian, Chris pun kemudian segera bergegas pergi menjemput Jamie dengan mobil Porsche yang sengaja direntalnya untuk menambah perhatian Jamie. Dan sesampainya di sana, terlihat ayah Jamie nampak mengejek Chris dengan mengatakan bahwa Chris yang dulunya setiap hari selalu membawakan bunga untuk putrinya, namun berakhir dengan pertemanan, yang membuat seketika Chris sedikit malu. Chris dan Jamie pun memutuskan untuk pergi makan siang di restoran favorit mereka. Di sana, pelayan restoran yang memang dari dulu mengetahui makanan kesukaan Chris adalah pancake lapis coklat, maka ia pun memberikan pancake itu pada Chris. Yang mana hal itu membuat Chris marah, karena selama 10 tahun ini dirinya sudah tidak pernah memakan makanan yang manis. Ia pun kemudian beradu argumen dengan Jamie. Karena menurut Jamie sikap Chris pada pelayan tersebut sangatlah kasar, ia pun lantas menukar makanan miliknya dengan Chris, dengan raut yang kesal. Selang beberapa saat kemudian mereka pun pulang. Jamie pun merasa senang bisa bertemu kembali dengan Chris. Begitu sebaliknya dengan Chris. Dan di momen tersebut Chris pun lantas ingin mencium Jamie. Namun sebaliknya Jamie ingin memeluk Chris. Sehingga Chris yang gugup pun lantas menjabat tubuh Jamie, yang membuat seketika suasana menjadi canggung. Dan ketika Chris berada di dalam mobil, Chris yang gagal mencium Jamie terlihat sangat marah dan kesal dengan dirinya sendiri. Namun tanpa disadarinya, Jamie kembali ke mobilnya untuk mengambil sarung tangannya yang ketinggalan. Dan tentu saja Jamie melihat semua momen tersebut, sehingga membuat Chris malu dengan tingkahnya sendiri. Sepulangnya dari rumah Jamie, Chris pun kemudian mendatangi klinik gigi kedua sahabatnya. Di sana ia pun menceritakan kejadian canggung yang dialaminya saat berkencan dengan Jamie. Sahabatnya pun berkata bahwa kali ini Chris kembali gagal untuk mendapatkan hati Jamie, karena ia masih terjebak di zona pertemanan dengan Jamie. Chris yang masih penasaran dengan Jamie pun lagi-lagi menelponnya kembali untuk mengajaknya main ice skating bersamanya. Dan tentu saja dengan senang hati, Jamie menerima ajakan dari Chris. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Dan sesampainya di tempat ice skating, Chris dan Jamie pun berbincang-bincang. Chris pun menanyakan kehidupan cinta Jamie, yang mana Jamie menjawab dengan singkatnya bahwa dia baru saja putus dengan kekasihnya setahun yang lalu. Chris yang mendengar hal tersebut pun lantas berniat untuk kembali mengungkapkan rasa cintanya kepada Jamie. Namun sayangnya usahanya kembali gagal, dikarenakan kepalanya tak sengaja memutus kepala Jamie, sehingga membuat Jamie terjatuh tepat di hadapan anak-anak murid kelas Jamie. By the way, FYI ya teman-teman,
Jamie bukan hanya bekerja di bar saja, melainkan Jamie juga bekerja sampingan di suatu tempat les anak-anak. Lanjut cerita, anak murid Jamie yang melihat kehadiran gurunya tersebut pun lantas mengajak Jamie dan Chris untuk bertanding bermain ice hockey. Yang mana untuk menarik perhatian Jamie, Chris pun lantas setuju untuk ikut bergabung dalam grup ice hockey milik murid-murid Jamie. Namun sayangnya lagi-lagi kecerobohan Chris membuat ia kalah dalam bertanding dengan anak-anak lawannya, yang membuat ia seketika dikatai pecundang oleh anak-anak. Dirinya yang tidak ingin dikatai pecundang pun lantas membabat habis anak-anak tersebut. Namun ketika Chris tepat di hadapan gawang dan ingin memasukkan bola hoki, sialnya bola hoki membentur mistar gawang dan memantul tepat di wajahnya, yang seketika membuat Chris terjatuh dan membuat hidungnya berdarah. Jamie yang melihat hidung Chris berdarah seketika terlihat syok, sehingga ia pun tiba-tiba pingsan. Dan beruntungnya saat pingsan ia dibantu oleh Dusty, pria yang juga dulunya satu sekolah dengan Chris dan Jamie. Seketika Jamie pun berterima kasih kepada Dusty. Chris yang melihat Jamie masih dibopong oleh Dusty pun seketika terlihat marah, sehingga membuat tandu penolongnya kembali terjatuh ke bawah. Chris pun kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Dusty dan Jamie, yang mana perbincangan mereka membuat Chris yang saat itu tak bisa apa-apa hanya bisa cemburu dan kesal melihat kedekatan keduanya. Chris mengalami patah tulang di bagian rahangnya. Ia pun lantas dibawa ke tempat kedua sahabatnya yang juga merupakan seorang dokter gigi. What do you know about Dusty, Jankline? Works in the building, drives ambulance. Chris pun kembali menceritakan kegagalan dirinya kembali mendapatkan cinta Jamie kepada kedua sahabatnya. Sahabatnya tersebut pun lantas mengatakan bahwa Dusty adalah saingan terberat Chris, yang mana Chris harus melakukan usaha lebih jika harus melawan Dusty dan memenangkan hati Jamie. Lalu Chris pun menerima saran dari sahabatnya tersebut, sehingga Chris pun kembali lagi membuat rencana untuk meminta sang adik membawa Samantha ke suatu tempat untuk melancarkan aksinya menonton film bersama dengan Jamie. Dan tentu saja hal tersebut berhasil, sehingga membuat Chris bisa pergi dengan Jamie. Namun sayangnya malam itu Jamie datang dengan membawa Dusty. Ia juga meminta ibu Chris untuk ikut nonton bersama dengannya, yang membuat lagi-lagi misi Chris kali ini gagal. Terlebih saat menonton film, Chris tidak sangat peka dengan Jamie yang tersentuh saat menonton film, dan membuat ia pun keselip lagi satu langkah dengan Dusty. Singkat cerita, Chris yang mulai menyerah untuk mendapatkan cinta Jamie tiba-tiba didatangi oleh temannya. Temannya mengatakan kalau Chris yang sukses dan bisa memiliki pacar yang cantik-cantik sangat disayangkan kalau dirinya menyerah untuk mendapatkan cinta Jamie hanya karena Dusty, seorang pria biasa yang menjadi saingannya. Chris yang mendengar perkataan dari temannya tersebut ketika tersadar dan kembali lagi bertekad untuk mendapatkan cinta Jamie. Chris pun menyiapkan acara keluarganya di malam Natal bersama dengan Jamie yang hadir di sana. Namun sayangnya di sela-sela acara, Sam datang. Dan dengan penuh rasa amarahnya, ia pun lantas mengajar Chris. Ia juga bahkan mengancam setelah ini Chris akan menjadi pengangguran, yang membuat Chris ketika kepikiran dengan hal tersebut. Hey Chris, it's Samantha. I just talked to my sponsor and I owe you an apology. Joyce? Di malam harinya, Jamie mendatangi Chris yang sedang kepikiran untuk menanyakan juga kebenaran surat yang pernah ditulis oleh Chris, yang pada akhirnya membuat Chris buka suara tentang kebenaran surat tersebut. Namun tepat di momen itu adalah momen kesempatan untuk Chris. Sayangnya Chris menyanyiakannya. Chris nampak gugup dengan membuat mereka berakhir tidur dengan keadaan canggung. Singkat cerita, Chris melihat kebusukan-kebusukan Dusty di balik kebaikan dan senyumannya kepada Jamie. Ia pun mencoba untuk meyakinkan Jamie agar tidak terpedaya oleh tipu rayunya. Namun sayangnya Dusty yang pintar berbohong dan menutupi kebusukannya pun membuat Jamie lebih mempercayai Dusty daripada sahabatnya sendiri, yaitu Chris. Sehingga Chris yang terlihat kesal dan frustasi pun dengan segala usahanya selama ini, akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Jamie dan kembali ke New York. Namun hal tersebut tak berlangsung lama karena dirinya selalu kepikiran dengan Jamie, sehingga pada akhirnya ia pun kembali ke New Jersey dan meminta maaf pada Jamie, yang pada akhirnya mereka pun jadian. Jamie, I always have. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan silahkan tulis komentar kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.